Di kota suci Madinah yang hangat oleh cahaya iman, di antara pasir yang berkilau dan angin yang berbisik lembut di sela-sela rumah-rumah sederhana, ada satu sosok sahabat yang kehadirannya selalu membawa senyum. Namanya adalah Nuaiman bin Amr. Bukan seorang panglima besar, bukan pula sahabat yang dikenal karena kekayaan melimpah, namun ia memiliki satu keistimewaan yang tak semua orang miliki. Ia mampu membuat manusia paling mulia di muka bumi tersenyum, bahkan tertawa. Ya, di hadapan Nabi Muhammad, Nuaiman sering menghadirkan kejutan kecil yang jenaka. Keluguannya, kecerdasannya, dan caranya menyampaikan humor begitu khas. Bukan sekadar lucu, tetapi penuh cinta dan kehangatan. Di tengah perjuangan dakwah, peperangan, dan beratnya ujian hidup, tawa adalah anugerah. Dan Nuaiman seolah dihadirkan Allah sebagai pelipur lara di antara barisan para sahabat. Bagaimana kisah sahabat yang satu ini? Apa saja kelucuan yang membuat Rasulullah tersenyum lebar? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari canda yang tetap menjaga adab? Mari kita telusuri bersama. Kisah hangat, ringan, namun penuh makna dari sahabat yang selalu membuat Nabi tertawa. Chapter 1. Madinah yang penuh cahaya dan kehangatan. Angin gurun berhembus lembut menyapu jalan-jalan tanah di Madinah. Kota itu tidak megah, rumah-rumahnya sederhana, berdinding tanah liat dan beratap pelepah kurma. Namun sejak kedatangan Nabi Muhammad bersama para sahabatnya, Madinah terasa berbeda. Seolah ada cahaya yang menyelimuti setiap sudutnya, cahaya iman, cahaya harapan. Hijrah bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak sahabat meninggalkan rumah, harta, bahkan keluarga demi mempertahankan keyakinan mereka. Di Madinah, mereka memulai hidup dari awal. Ada yang bekerja di kebun kurma, ada yang berdagang kesel-kasilen di pasar. Ada pula yang membantu membangun masjid dengan tangan mereka sendiri. Peluh bercucuran, tubuh lelah, tetapi hati mereka hangat oleh keyakinan bahwa Allah bersama mereka. Setiap pagi, suara azan menggema, memanggil jiwa-jiwa yang rindu pada ketenangan. Di masjid yang masih sederhana, para sahabat duduk melingkar, mendengarkan Rasulullah. Wajah-wajah itu penuh perhatian. Ada kesungguhan, ada cinta, ada kerinduan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kehidupan mereka mungkin miskin harta, tetapi kaya akan iman. Di tengah suasana penuh keseriusan itu, ada satu sosok yang sering menghadirkan warna berbeda. Ia bukan orang yang selalu berbicara panjang. Ia tidak pula dikenal sebagai ahli pidato. Namun kehadirannya sering membuat suasana berubah dari tegang menjadi hangat. Namanya adalah Nuaiman bin Amr. Nuaiman memiliki sorot mata yang hidup dan senyum yang sulit disembunyikan. Ia mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati, tetapi caranya menunjukkan cinta itu seringkali unik, kadang tak terduga. Kadang membuat sahabat lain terheran-heran. Ayais Ponanaya Syria, dan seringkali ia melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Di pasar Madinah, orang-orang sudah mengenalnya. Jika ada suasana terlalu sunyi atau wajah terlalu serius, biasanya Nuaiman akan muncul dengan ide yang tiba-tiba. Kadang ia melontarkan ucapan ringan yang membuat orang tersenyum. Kadang ia membuat kejutan kecil yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun. Namun, jangan salah, di balik kelucuannya, Nuaiman adalah seorang yang beriman kuat. Ia sholat bersama yang lain. Ia hadir dalam perjuangan. Ia ikut merasakan lapar ketika makanan sulit didapat. Ia menangis ketika ayat-ayat Allah dibacakan. Hatinya lembut, hanya saja Allah memberinya kelebihan dalam membuat orang lain tersenyum. Dan yang paling istimewa, kehadirannya seringkali membuat Rasulullah tersenyum lebar. Di tengah beratnya amanah dakwah, di antara perbincangan tentang peperangan dan ujian hidup, terkadang Nuaiman datang membawa cerita atau tingkah yang tak terduga. Para sahabat mungkin sempat menahan tawa, khawatir melampaui batas. Namun ketika melihat Rasulullah tersenyum, mereka pun ikut merasakan kehangatan itu. Tawa yang hadir bukanlah tawa kosong. Itu adalah tawa yang lahir dari kasih sayang, dari kebersamaan, dari jiwa-jiwa yang saling mencintai karena Allah. Begitulah Madinah di masa itu. Kota sederhana, tetapi penuh cahaya. Kota perjuangan, tetapi juga kota yang mengenal senyum. Dan di antara barisan sahabat mulia, Nuaiman berdiri sebagai pengingat bahwa iman tidak harus selalu tegang, bahwa di sela-sela kesungguhan ada ruang untuk keceriaan. Kisahnya baru saja dimulai. Chapter 2.
pribadi unik di tengah para pejuang. Di antara para sahabat yang mengelilingi Nabi Muhammad, setiap orang memiliki keistimewaan. Ada yang dikenal karena keberaniannya di medan perang, ada yang masyhur karena ilmunya, ada pula yang dikenang karena kezuhudannya. Namun di tengah barisan para pejuang itu, berdirilah satu pribadi yang unik, Nuaiman bin Amr. Nuaiman berasal dari kalangan Ansyar, penduduk asli Madinah yang menyambut kedatangan Rasulullah dengan tangan terbuka. Ia tumbuh dalam lingkungan yang sederhana, tidak tercatat sebagai orang kaya raya, tidak pula sebagai pemimpin kabilah besar. Ia hanyalah seorang lelaki biasa dengan hati yang luar biasa. Sejak awal memeluk Islam, Nuaiman menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah dengan cara yang tulus. Ia hadir dalam majelis-majelis ilmu. Ia ikut dalam berbagai perjuangan. Ia merasakan pahitnya kekurangan bersama para sahabat lainnya. Namun ada satu hal yang membuatnya berbeda. Caranya memandang hidup bagi Nuaiman. Keseriusan bukan berarti harus selalu bermuka tegang. Ia memahami bahwa perjuangan memang berat, tetapi hati manusia tetap membutuhkan cahaya kegembiraan. Dan tanpa ia sadari, Allah menjadikannya sebagai salah satu sebab hadirnya senyum di tengah kesibukan dakwah. Sifat jenakanya bukanlah gurauan kosong. Ia tidak pernah bermaksud menyakiti hati orang lain. Candanya tidak lahir dari niat merendahkan, melainkan dari hati yang ringan dan penuh kasih. Terkadang ia membuat kejutan kecil. Terkadang ia mengucapkan sesuatu yang tak terduga. Orang-orang mungkin sempat terkejut, tetapi akhirnya tersenyum karena tahu tidak ada keburukan di baliknya. Para sahabat mengenalnya dengan baik. Mereka tahu, jika suasana terlalu tegang atau perjalanan terasa melelahkan, biasanya Nuaiman akan melakukan sesuatu yang membuat semua orang saling pandang, lalu tertawa kecil. Bahkan sahabat-sahabat yang dikenal tegas pun tak jarang menggelengkan kepala sambil tersenyum melihat tingkahnya. Namun, jangan salah mengira, di balik keceriaannya, Nuaiman tetaplah seorang pejuang. Ia berdiri di barisan kaum muslimin ketika diperlukan. Ia tidak bersembunyi di balik kelucuannya. Ia hadir dalam tanggung jawab, sebagaimana sahabat lainnya. Justru karena itulah humornya terasa tulus. Ia bukan orang yang lari dari keseriusan, tetapi orang yang tahu kapan harus serius dan kapan harus meringankan suasana. Hubungannya dengan para sahabat pun hangat. Ia dekat dengan banyak orang. Ia bisa duduk bersama yang tua maupun yang muda. Candanya mudah diterima karena ia menjaga adab. Dan yang paling istimewa, Rasulullah memahami hatinya. Suatu ketika Nuaiman melakukan hal yang mengundang tawa, Rasulullah tidak marah atau mencela. Beliau tersenyum. Senyum itu bukan sekadar karena lucu, tetapi karena beliau mengetahui ketulusan di balik perbuatannya. Bahkan dalam riwayat lain, ketika Nuaiman melakukan kesalahan sebagai manusia, rasa lala tetap membelanya dan menyebut bahwa ia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Itulah Nuaiman, seorang sahabat yang membuktikan bahwa iman tidak menghapus keceriaan, bahwa di tengah perjuangan menegakkan kebenaran, hati tetap bisa ringan, bahwa tawa yang lahir dari ketulusan bisa menjadi ibadah jika tidak melampaui batas. Di Madinah yang sibuk dengan wahyu dan persiapan menghadapi berbagai ujian, Nuaiman menjadi warna yang menyeimbangkan lukisan besar perjuangan itu. Ia bukan tokoh utama dalam banyak peperangan, bukan pula pemilik kisah heroik yang panjang, namun ia memiliki sesuatu yang tak kalah penting, kemampuan menghadirkan kehangatan, dan di tengah para pejuang besar itu, pribadi uniknya justru semakin bersinar. Chapter 3. Kisah menjual sahabat yang mengundang tawa. Suatu hari, beberapa sahabat melakukan perjalanan keluar dari Madinah. Perjalanan di padang pasir bukan perkara ringan. Matahari membakar kulit, angin kering menerpa wajah, dan rasa lelah seringkali membuat suasana menjadi sunyi dan serius. Di antara rombongan itu, tentu saja ada Nuaiman bin Amr. Seperti biasa, Nuaiman berjalan dengan langkah santai. Matanya sesekali memperhatikan sahabat-sahabat di sekelilingnya. Ia tahu perjalanan jauh bisa membuat hati tegang. Dan ketika ia melihat salah seorang sahabat tertidur lelap saat mereka berhenti beristirahat, ide spontan pun muncul di benaknya. Tak jauh dari tempat mereka berhenti, lewatlah seorang pria asing dari kabilah lain. Nuaiman mendekatinya dengan wajah serius, sangat serius, hingga sulit ditebak bahwa ada rencana jenaka di kepalanya. "Apakah engkau ingin membeli seorang budak yang kuat?" tanya Nuaiman pelan. Orang asing itu terkejut, tetapi tertarik. "Di mana budaknya?" Nuaiman menunjuk ke arah sahabatnya yang sedang tertidur. "It's a diet. Ia kuat,
rajin bekerja, tapi hati-hati, ia pandai berbicara. Nanti ia akan berkata bahwa ia orang merdeka. Jangan percaya. Orang asing itu tanpa curiga menyetujui dan memberikan sejumlah uang kepada Nuaiman. Transaksi pun terjadi. Sementara itu, sahabat yang dijual masih tertidur, tidak menyadari apapun. Tak lama kemudian, orang asing itu membangunkan sang sahabat dan menariknya dengan tali. Sahabat itu terkejut setengah mati. "Apa yang kau lakukan, Sir?" "Aku telah membelimu," jawab orang asing itu tegas. Sahabat tersebut tentu saja marah dan membantah. "Aku ini orang merdeka. Aku sahabat Rasulullah." Orang asing itu menggeleng. "Aku sudah diperingatkan," katanya, "engkau akan mengatakan hal itu." Perdebatan kecil pun terjadi. Rombongan sahabat yang lain mulai menyadari apa yang sedang terjadi. Sebagian menahan tawa, sebagian lagi mencoba menjelaskan. Akhirnya, setelah keadaan menjadi cukup ramai, barulah terungkap bahwa semua ini adalah ulah Nuaiman. Sahabat yang dijual itu memandang Nuaiman dengan wajah kesal, bercampur tak percaya. "Wahai Nuaiman, engkau menjualku." Nuaiman hanya tersenyum lebar, mencoba menenangkan keadaan. Uang yang ia terima pun akhirnya digunakan untuk kepentingan bersama dalam perjalanan itu. Orang asing tersebut pun memahami bahwa ia sedang menjadi bagian dari sebuah kisah yang tak biasa. Ketika rombongan kembali ke Madinah dan kabar itu sampai kepada Nabi Muhammad, para sahabat menceritakannya dengan penuh semangat. Mereka menirukan bagaimana sahabat itu membela diri, bagaimana orang asing itu bersikeras, dan bagaimana Nuaiman memasang wajah paling polosnya. Rasulullah mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajah beliau yang mulia perlahan berubah, dan senyum pun merekah. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan, beliau tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Namun yang menarik, tidak ada kemarahan dalam senyum itu. Tidak ada celaan keras. Karena beliau mengetahui tabiat Nuaiman. Ia tidak bermaksud jahat. Ia tidak hendak merendahkan saudaranya. Semua dilakukan dengan spontan, dalam batas yang masih bisa diselesaikan tanpa menyakiti. Sahabat yang menjadi korban pun akhirnya ikut tersenyum, meski sempat kesal. Perjalanan berat itu kini memiliki cerita yang akan dikenang sepanjang hidup mereka. Begitulah Nuaiman. Humornya cerdas, kadang mengejutkan, kadang membuat orang terperangah. Tetapi di balik semua itu, ada ketulusan dan kehangatan. Di tengah kehidupan yang penuh ujian, ia menghadirkan tawa yang menyatukan hati. Dan di Madinah, kisah menjual sahabat itu menjadi salah satu cerita yang terus diingat, bukan karena transaksi anehnya, tetapi karena senyum Rasulullah yang mengiringinya. Chapter 4, hadiah tak terduga untuk Rasulullah. Pagi itu, pasar di Madinah mulai ramai. Para pedagang menggelar dagangan mereka kurma yang manis, roti hangat yang baru matang, susu segar, dan berbagai makanan sederhana yang menjadi penguat tubuh di tengah kehidupan yang keras. Di antara keramaian itu, tampak sosok yang sudah tidak asing lagi, Nuaiman bin Amr. Seperti biasa, langkahnya ringan, matanya berbinar seakan sedang menyimpan sebuah rencana kecil. Saat melewati seorang penjual makanan, aroma hidangan yang lezat menarik perhatiannya. Ia berhenti, memandang makanan itu dengan wajah kagum. Hari ini Rasulullah pasti menyukainya, gumamnya dalam hati. Tanpa banyak berpikir, Nuaiman mengambil makanan itu dan berkata kepada penjual, "Bungkuskan untukku." Penjual itu mengenalnya, namun belum menerima pembayaran. Nuaiman tidak tampak khawatir. Ia membawa makanan tersebut dengan hati riang menuju tempat di mana Nabi Muhammad berada. Setibanya di hadapan Rasulullah, Nuaiman menyodorkan makanan itu dengan penuh semangat. "Wahai Rasulullah, ini untukmu," katanya dengan wajah berseri. Rasulullah menerima makanan itu. Wajah beliau menunjukkan rasa syukur dan kelembutan seperti biasa. Bagi beliau, sekecil apapun pemberian sahabat adalah sesuatu yang berharga, karena di dalamnya ada cinta. Beliau pun memakan sebagian makanan itu, dan para sahabat yang hadir ikut menikmati suasana hangat tersebut. Nuaiman duduk di antara mereka, tersenyum puas melihat Rasulullah menikmati hidangan yang ia bawa. Namun tak lama kemudian, suasana tenang itu sedikit berubah. Seorang penjual datang dengan langkah cepat, wajahnya tampak mencari seseorang. "Wahai Rasulullah," katanya sopan namun tegas, "sahabatmu ini mengambil makanan dariku, tetapi belum membayarnya." Beberapa sahabat langsung menoleh ke arah Nuaiman. Sebagian menahan senyum,
seolah sudah bisa menebak apa yang terjadi. Nuaiman tetap duduk dengan tenang, seakan semua berjalan sesuai rencananya. Rasulullah memandang Nuaiman dengan tatapan lembut. "Wahai Nuaiman, bukankah engkau memberikannya sebagai hadiah?" Nuaiman tersenyum lebar. "Benar, wahai Rasulullah, aku ingin engkau menikmatinya. Tetapi aku tidak memiliki uang untuk membayarnya. Aku berharap engkau yang akan membayarnya." Sejenak, suasana hening. Lalu wajah Rasulullah berubah cerah. Senyum beliau merekah, memahami kejujuran dan kepolosan di balik tindakan itu. Tidak ada tipu daya, tidak ada niat buruk, hanya keinginan tulus untuk menyenangkan hati Nabi yang dicintainya. Rasulullah kemudian membayar makanan tersebut kepada penjual. Para sahabat pun tak mampu menahan senyum. Mereka sudah mengenal tabiat Nuaiman. Kejadian seperti ini bukan yang pertama kali. Namun yang paling indah bukanlah kelucuannya, melainkan bagaimana Rasulullah menyikapinya. Tidak ada kemarahan, tidak ada celaan keras. Yang ada hanyalah senyum penuh kasih, seolah memahami bahwa Nuaiman melakukan semua itu karena cinta. Bagi Nuaiman, melihat Rasulullah tersenyum adalah kebahagiaan tersendiri. Ia tidak memiliki harta melimpah untuk memberi hadiah mahal, tetapi ia memiliki hati yang ingin berbagi kebahagiaan. Kisah kecil itu menyebar di antara para sahabat dan menjadi cerita yang selalu mengundang tawa ringan. Namun di balik tawa itu ada pelajaran besar. Kedekatan antara seorang nabi dan sahabatnya bukan hanya hubungan guru dan murid, atau pemimpin dan pengikut. Itu adalah hubungan yang dilandasi cinta, pengertian, dan kelembutan. Nuaiman mungkin dikenal karena kelucuannya, tetapi di balik setiap kejutannya ada hati yang ingin membahagiakan Rasulullah. Dan Rasulullah, dengan kelembutan akhlaknya, menerima semua itu dengan senyum yang penuh makna. Di Madinah, hari itu kembali diwarnai tawa ringan. Bukan tawa yang melalaikan, tetapi tawa yang menghangatkan hati, tawa yang lahir dari cinta seorang sahabat kepada nabinya. Chapter 5. Saat Nuaiman tergelincir dan diuji, di balik senyum dan kelucuannya, Nuaiman bin Amr tetaplah seorang manusia. Ia bukan malaikat yang tak pernah salah. Ia adalah sahabat Rasulullah yang hidup di masa perubahan besar, masa di mana hukum-hukum Islam turun secara bertahap, membimbing hati manusia sedikit demi sedikit. Pada suatu waktu, Nuaiman tergelincir dalam sebuah kesalahan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ia pernah terlibat dalam perkara khamar, minuman yang kemudian diharamkan secara tegas dalam Islam. Peristiwa itu bukan sekali terjadi. Ia sempat diuji lebih dari sekali oleh kelemahan dirinya. Ketika kabar itu sampai kepada Nabi Muhammad, hukuman ditegakkan sebagaimana mestinya. Nuaiman tidak lari, ia tidak membantah, ia tidak pula mencari pembenaran. Ia berdiri menerima konsekuensi dengan lapang dada. Para sahabat yang menyaksikan peristiwa itu tentu merasa sedih. Mereka mengenal Nuaiman sebagai sosok yang ceria dan penuh cinta kepada Rasulullah. Melihatnya berada dalam posisi menerima hukuman bukanlah hal yang mudah. Namun ujian terbesar bukan hanya pada hukuman fisik itu. Ujian terbesar adalah bisikan manusia. Ada di antara sebagian orang yang karena kecewa atau emosi mengucapkan kalimat yang melampaui batas. "Semoga Allah melaknatnya," ucap salah seorang dengan nada kesal. Ucapan itu terdengar oleh Rasulullah. Beliau segera menoleh. Wajahnya menunjukkan keseriusan yang berbeda dari biasanya. Dengan tegas namun penuh hikmah, beliau bersabda, "Janganlah kalian melaknatnya. Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang dirinya, kecuali bahwa ia mencintai Allah dan Rasul-Nya." Kalimat itu menggema di hati para sahabat. Sejenak suasana menjadi hening. Betapa besar kasih sayang Nabi kepada sahabatnya. Betapa dalam pemahaman beliau terhadap hati manusia. Beliau tidak membenarkan kesalahan, tetapi beliau juga tidak membiarkan kehormatan seorang mukmin dihancurkan oleh celaan. Nuaiman mendengar pembelaan itu. Hatinya tentu bergetar. Ia tahu dirinya bersalah. Ia tahu ia telah tergelincir. Namun ia juga tahu cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya adalah nyata. Ia tidak pernah meragukan imannya. Ia hanya manusia yang diuji dengan kelemahan. Peristiwa itu menjadi pelajaran besar bagi seluruh sahabat. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Islam menegakkan keadilan sekaligus menjaga kasih sayang. Hukuman dijalankan, tetapi harga diri seorang mukmin tetap dijaga. Kesalahan tidak menjadikan seseorang kehilangan seluruh kemuliaannya. Bagi Nuaiman,
Ujian itu bukan akhir. Ia tetap hadir di majelis Rasulullah. Ia tetap tersenyum. Ia tetap mencintai nabinya dengan sepenuh hati. Dan mungkin setelah peristiwa itu, cintanya justru semakin dalam karena ia merasakan langsung bagaimana Rasulullah membelanya di saat orang lain hampir mencelanya. Disitulah sisi manusiawi seorang sahabat terlihat jelas. Mereka bukan manusia tanpa celah. Mereka bisa salah, bisa tergelincir, bisa diuji oleh kelemahan diri. Namun yang membuat mereka mulia adalah iman yang terus hidup di hati mereka, taubat yang tulus, dan cinta yang tidak pernah padam kepada Allah dan Rasul-Nya. Kisah ini mengajarkan bahwa keceriaan Nuaiman bukan berarti ia tanpa ujian. Tawa yang ia hadirkan di Madinah bukan berarti hidupnya selalu ringan. Justru di balik senyumnya, ada perjuangan melawan diri sendiri. Dan pembelaan Rasulullah hari itu menjadi bukti bahwa seorang mukmin tidak diukur hanya dari satu kesalahan, melainkan dari keseluruhan hatinya. Nuaiman tetaplah sahabat yang dicintai, bukan karena ia sempurna, tetapi karena imannya nyata. Chapter 6, Tawa di tengah perjuangan. Madinah tidak selalu dipenuhi tawa. Ada masa-masa ketika langit terasa berat, kabar tentang ancaman dari luar kota datang silih berganti. Persiapan perang dilakukan dengan segala keterbatasan. Sebagian sahabat hanya memiliki pedang tua, sebagian lainnya bahkan harus bergantian menunggang satu unta. Hidup benar-benar diuji. Di tengah suasana seperti itu, wajah-wajah para sahabat sering tampak serius. Mereka memikirkan keluarga yang ditinggalkan, persediaan makanan yang menipis, dan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi di medan pertempuran. Namun di antara barisan para pejuang itu, tetap ada satu sosok yang berusaha menjaga agar hati tidak tenggelam dalam ketegangan. Ia adalah Nuaiman bin Amr. Suatu ketika, dalam perjalanan menuju sebuah pertempuran, suasana rombongan terasa sunyi. Langkah kaki terdengar berat di atas pasir. Tidak banyak percakapan, masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Nuaiman memperhatikan itu semua. Ia tahu, ketegangan yang terlalu lama bisa melemahkan semangat. Maka dengan cara yang khas, ia mulai membuka percakapan ringan. Ia melontarkan komentar yang tidak terduga, membuat sahabat di sampingnya menoleh dengan wajah heran. Lalu, tanpa disadari, senyum mulai muncul. Pernah pula ia melakukan hal kecil yang membuat rombongan tertawa di sela-sela perjalanan. Bukan sesuatu yang melampaui batas, bukan pula candaan yang menyakitkan, hanya spontanitas yang tulus. Dan di tengah kerasnya padang pasir, tawa itu terasa seperti embun yang menyejukkan. Ketika para sahabat berkumpul di sekitar Nabi Muhammad, membicarakan strategi atau mendengarkan nasihat, Nuaiman tetap tahu kapan harus diam dan kapan suasana bisa dilonggarkan. Ia tidak bercanda di saat wahyu dibacakan. Ia tidak mengganggu saat keputusan penting diambil. Namun setelah suasana kembali santai, ia sering menjadi sebab pecahnya senyum bersama. Dan yang paling indah adalah bagaimana Rasulullah menyikapinya. Beliau adalah pemimpin umat, panglima perang, sekaligus nabi yang menerima wahyu dari langit. Beban beliau jauh lebih berat daripada siapapun. Namun ketika Nuaiman melakukan sesuatu yang mengundang senyum, wajah Rasulullah kerap berubah lembut. Beliau tersenyum, bahkan terkadang tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Tawa itu bukan tanda kelalaian, bukan pula tanda bahwa beliau tidak serius. Justru itulah bukti keseimbangan, bahwa di tengah perjuangan besar, hati tetap boleh merasakan kebahagiaan. Bahwa Islam tidak datang untuk mematikan fitrah manusia yang senang dan gembira. Para sahabat belajar banyak dari sikap itu. Mereka melihat langsung bahwa menjadi pejuang tidak berarti kehilangan keceriaan. Menjadi hamba Allah tidak berarti harus selalu bermuram durja. Ada ruang untuk tersenyum, selama tetap dalam adab dan kebaikan. Nuaiman, dengan segala spontanitasnya, menjadi bagian dari keseimbangan itu. Ia bukan panglima yang memimpin pasukan, namun ia memimpin sesuatu yang tak kalah penting. Menjaga agar hati tetap ringan di malam-malam setelah pertempuran. Ketika tubuh lelah dan luka masih terasa, kisah-kisah kecil yang mengundang tawa sering menjadi penguat jiwa. Dan nama Nuaiman kerap disebut di antara cerita-cerita itu. Madinah adalah kota perjuangan, namun ia juga kota yang mengenal senyum. Dan di sela-sela sejarah besar yang penuh pengorbanan, tawa yang lahir dari hati tulus seorang sahabat menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang seimbang, agama yang tegas dalam prinsip,
tetapi lembut dalam rasa. Agama yang kuat dalam perjuangan, tetapi hangat dalam kebersamaan. Chapter 7. Pelajaran dari canda yang beradab. Kisah-kisah tentang Nuaiman bin Amr bukan sekadar cerita lucu yang mengundang senyum. Di balik setiap kejutan yang ia lakukan, tersimpan pelajaran tentang bagaimana Islam memandang humor. Bukan untuk meremehkan, bukan untuk melalaikan, tetapi untuk menghangatkan hati tanpa melukai. Di tengah masyarakat Madinah yang dibangun di atas iman dan perjuangan, setiap perbuatan memiliki nilai, termasuk bercanda. Nuaiman dikenal spontan, terkadang tak terduga. Namun ia tidak pernah menjadikan candanya sebagai alat untuk menghina atau merendahkan. Ia tidak menyebarkan aib, tidak pula menertawakan kelemahan orang lain. Humornya lahir dari kecerdikan dan situasi, bukan dari keburukan hati. Islam sendiri tidak melarang tawa. Bahkan Nabi Muhammad pun tersenyum dan sesekali bercanda dengan para sahabatnya. Namun candaan beliau selalu benar, tidak pernah mengandung dusta. Itulah batas yang jelas. Humor tidak boleh dibangun di atas kebohongan. Nuaiman memahami itu. Meski idenya terkadang mengejutkan seperti menjual sahabat atau memberikan makanan tanpa membayar terlebih dahulu, semuanya tetap berada dalam lingkup yang bisa diselesaikan tanpa menyisakan luka. Ia tidak menjadikan kebohongan sebagai kebiasaan. Ia tidak menciptakan fitnah. Ia hanya memainkan situasi dengan spontanitas yang tetap bisa dipertanggungjawabkan. Ada satu hal yang paling indah dari dirinya, adabnya kepada Rasulullah. Sekalipun ia sering membuat beliau tersenyum, Nuaiman tidak pernah melampaui batas penghormatan. Ia tahu kapan harus bercanda dan kapan harus diam. Ketika wahyu turun, ia khusyuk. Ketika keputusan penting dibahas, ia serius. Ia tidak mencampur adukan suasana sakral dengan kelakar. Itulah keseimbangan yang jarang dimiliki. Semua orang, Rasulullah pun memberikan teladan dalam menyikapi humor. Beliau tidak mudah marah hanya karena sebuah kejadian yang mengundang tawa. Beliau melihat niat di balik perbuatan. Ketika Nuaiman membawa hadiah yang ternyata belum dibayar, beliau tidak mempermalukannya di depan umum. Beliau tersenyum, lalu menyelesaikan masalahnya dengan bijak. Ketika Nuaiman tergelincir dalam kesalahan, beliau menegakkan hukum, tetapi juga membela kehormatannya. Itu menunjukkan bahwa Islam tidak mematikan keceriaan, namun tetap menjaga batas. Pelajaran ini sangat dekat dengan kehidupan kita hari ini. Seringkali, candaan berubah menjadi ejekan, tawa berubah menjadi hinaan. Bahkan di media sosial, banyak orang merasa bebas melontarkan humor yang menyakitkan hati orang lain. Padahal Islam mengajarkan bahwa lisan adalah amanah. Nuaiman mengajarkan bahwa kita boleh ceria, boleh spontan, bahkan boleh membuat orang lain tertawa. Namun tetap harus ada adab, tetap harus ada empati, tetap harus ada kesadaran bahwa setiap kata akan dipertanggungjawabkan. Humor yang baik adalah humor yang menyatukan, bukan memecah. Humor yang baik adalah yang menghadirkan kehangatan, bukan luka. Di tengah dunia yang penuh tekanan seperti hari ini, kisah Nuaiman terasa relevan. Kita hidup dalam kesibukan, beban pekerjaan, dan berbagai masalah. Kadang hati terasa penat. Disitulah kita membutuhkan senyum. Tetapi senyum yang bersih, yang tidak merendahkan siapapun. Nuaiman telah menunjukkan caranya. Rasulullah telah memberikan batasnya. Chapter 8. Warisan senyum yang abadi. Hari-hari di Madinah terus berjalan. Perjuangan demi perjuangan telah dilalui. Banyak peristiwa besar tercatat dalam sejarah peperangan, perjanjian, turunnya wahyu, dan pengorbanan luar biasa dari para sahabat. Di antara kisah-kisah agung itu, nama Nuaiman bin Amr mungkin tidak selalu disebut di barisan terdepan. Namun ada sesuatu yang ia tinggalkan, sesuatu yang tak kalah berharga. Dari keberanian di medan perang, ia meninggalkan senyum. Di tengah kehidupan yang keras, Nuaiman menunjukkan bahwa menjadi hamba Allah tidak berarti kehilangan keceriaan. Ia membuktikan bahwa iman tidak menghapus fitrah manusia untuk tertawa. Justru, ketika hati terikat kepada Allah, tawa menjadi lebih bersih, lebih tulus, dan lebih bermakna. Banyak orang mengira kesalehan selalu identik dengan wajah tegang dan sikap yang kaku. Namun kehidupan bersama Nabi Muhammad menunjukkan gambaran yang berbeda. Rasulullah adalah pemimpin besar, penerima wahyu, dan pembawa risalah terakhir. Namun beliau
tetap tersenyum. Beliau tetap bercanda dengan para sahabatnya, dan beliau memahami karakter setiap orang, termasuk Nuaiman dengan segala spontanitasnya. Dari situ kita belajar satu hal penting, Islam adalah agama yang seimbang. Ada waktu untuk serius, ada waktu untuk berjuang, ada waktu untuk menangis dalam doa. Namun, ada pula waktu untuk tersenyum dan menguatkan satu sama lain dengan kehangatan. Nuaiman menjadi simbol keseimbangan itu. Ia pernah tergelincir karena ia manusia. Ia pernah menerima hukuman karena ia bertanggung jawab. Namun cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya tidak pernah pudar. Bahkan Rasulullah sendiri bersaksi tentang cintanya itu. Bayangkan betapa indahnya jika dalam hidup kita hari ini, kita bisa menghadirkan senyum tanpa menyakiti, menghadirkan tawa tanpa merendahkan, menjadi pribadi yang ringan, namun tetap berprinsip, tegas dalam iman, tetapi lembut dalam sikap. Warisan terbesar Nuaiman bukanlah kisah menjual sahabat atau hadiah yang belum dibayar. Warisan terbesarnya adalah pesan bahwa hati yang beriman tetap boleh ceria, bahwa di balik perjuangan besar membangun keluarga, mencari nafkah, atau menghadapi ujian hidup, kita masih memiliki ruang untuk menjadi hangat, karena terkadang satu senyum yang tulus bisa menjadi penolong di saat seseorang hampir putus asa. Madinah pada masa itu mungkin telah berubah, generasi demi generasi telah berlalu, namun kisah Nuaiman tetap hidup. Ia mengingatkan kita bahwa sejarah Islam tidak hanya dipenuhi oleh air mata dan darah perjuangan, tetapi juga oleh tawa yang bersih dan penuh cinta. Kini, ketika kita menutup kisah ini, mungkin kita bisa bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita menyeimbangkan hidup kita seperti mereka? Sudahkah kita menjadi pribadi yang membawa ketenangan, bukan ketegangan? Sudahkah senyum kita menjadi sebab orang lain merasa lebih ringan? Nuaiman telah menunjukkan jalannya. Rasa lelah telah memberi teladan batasnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah darinya, menjadi hamba yang kuat dalam prinsip, tetapi lembut dalam rasa, menjadi pribadi yang serius dalam tujuan, tetapi hangat dalam perjalanan. Dan semoga kelak di hadapan Allah, kita termasuk orang-orang yang tidak hanya berjuang dengan air mata, tetapi juga membawa senyum yang bernilai ibadah.